Kondisi fisik Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah memar di tangan dan pembengkakan di pergelangan kaki terlihat jelas dalam sejumlah penampilannya di depan publik. Dugaan mengenai kondisi kesehatannya mencuat terutama setelah ia menghadiri laga FIFA Club World Cup di New Jersey, di mana kaki Trump tampak membengkak dan tangan kirinya memar. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump disebut mengalami pembengkakan ringan di bagian kaki dan tungkai bawah. Pihak Gedung Putih akhirnya angkat suara dan mengkonfirmasi bahwa pria berusia 79 tahun itu menjalani pemeriksaan medis lengkap, termasuk ultrasonografi vena atau venous Doppler ultrasound. Hasil tes USG menunjukkan bahwa Donald Trump menderita insufisiensi vena kronis, kondisi jinak dan umum terutama pada individu berusia di atas 70 tahun. Ujar Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam pernyataannya Kamis 17 Juli. Chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Meski disebut tidak berbahaya, insufisiensi vena kronis dapat menyebabkan gejala seperti pembengkakan pergelangan kaki, perubahan warna kulit, dan memar. Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah memar di tangan Trump, yang belakangan diketahui ditutupi dengan make up saat tampil dalam wawancara televisi. Menurut laporan New York Magazine, bercak make up tampak jelas di punggung tangan Trump dalam beberapa foto yang beredar. Make up tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan memar akibat gangguan peredaran darah tersebut. Memar serupa juga pernah muncul pada Februari, April, dan Juli lalu. Namun saat itu pihak Gedung Putih menyebutnya sebagai memar biasa. Kini, Leavitt mengakui bahwa tanda tersebut telah muncul berulang kali dan sempat ditutupi oleh pihak Gedung Putih. Memar muncul karena kebiasaan berjabat tangan yang terlalu sering dan menggunakan aspirin sebagai bagian dari terapi pencegahan kardiovaskular. Ini efek samping umum dan jinak dari konsumsi aspirin. Dokter Gedung Putih Sean Barbabella menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ekokardiogram menunjukkan kondisi jantung Trump berada dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda gagal jantung, penyakit ginjal, atau gangguan sistemik lain. Presiden Trump tetap dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, tulis Barbabella dalam laporan resminya. Sementara itu, dokter penyakit dalam dari Arizona, Dr. Matt Hens, menyatakan bahwa insufisiensi vena kronis cukup umum terjadi pada lansia dan bisa diperburuk oleh obesitas. Namun, ia menilai bahwa kondisi Trump mungkin membaik karena penurunan berat badan yang dialaminya. Meski tidak membahayakan, kondisi ini perlu diawasi karena dapat menjadi gejala dari gangguan kesehatan yang lebih serius. Lalu, apa itu chronic venous insufficiency? Melansir National Institutes of Health melalui StatPer, CVI adalah kondisi medis kronis di mana darah mengalami kesulitan untuk kembali dari tungkai bawah menuju jantung akibat terganggunya fungsi katup vena. Dalam keadaan normal, katup-katup di dalam pembuluh vena mencegah darah mengalir mundur ke bawah karena pengaruh gravitasi. Namun pada penderita CVI, katup ini melemah atau rusak sehingga darah mengalir baik dan tertahan di kaki. Kondisi ini mengakibatkan hipertensi vena kronis, tekanan tinggi di dalam pembuluh darah vena yang memicu berbagai perubahan patologis. Gejala dapat meliputi pembengkakan atau edema, nyeri, rasa berat di kaki, hingga perubahan pada kulit,
seperti hiperpigmentasi, eksim, atau bahkan luka kronis atau ulkus yang sulit sembuh. Jika tidak ditangani dengan benar, CVI dapat berkembang secara progresif dan menyebabkan komplikasi berat, termasuk sindrom pasca tromboflebitis dan ulkus vena. Chronic venous insufficiency merupakan penyakit yang cukup umum, terutama pada populasi usia lanjut. Di Amerika Serikat saja diperkirakan sekitar 150.000 kasus baru CVI terdiagnosis setiap tahun, dengan biaya perawatan yang mencapai hampir 500 juta dolar. Penyakit ini juga berkaitan erat dengan penurunan produktivitas dan kualitas hidup penderitanya.